Pada video ini saya akan mendemokan contoh soal kuis object counting dengan menggunakan teknik morfologi citra. Untuk soal yang akan saya bahas video ini adalah 4 buah lingkaran berwarna merah. Harapannya hasil prosesnya adalah 4. Untuk dapat mengikuti video ini dengan baik, mohon untuk tidak di skip karena perhitungannya runut dari awal. Kita langsung aja masuk dalam perhitungannya. Sebelumnya kita refresh sejenak materi yang sudah kita pelajari di kelas. Jadi flowchartnya dimulai dari akuisisi gambar, matriks red, green, blue. Kemudian setelah mendapatkan matriks RGB-nya, kita melaksanakan proses grayscale dengan menggunakan rumus tersebut. 0,299R ditambah 0,587G ditambah 0,114B. Jadi setiap pixel yang ada pada RGB-nya harus melalui proses grayscale ini. Setelah grayscale, melalui proses foreground detection atau binarisasi dengan menggunakan rumus thresholding. Setelah melalui proses binarisasi, akan memasuki proses operasi morfologi citra. Di sini ada operasi dilasi, erosi, opening, dan closing. Tidak ada kebakuan, mesti menggunakan kombinasi yang seperti apa. Kalau waktu di kelas kita menggunakan kombinasi 2 kali erosi dan 1 kali closing, itu hanya contoh saja. Sebetulnya kita bisa menggunakan kombinasi-kombinasi lainnya. Setelah melalui proses operasi morfologi citra, selanjutnya melalui proses counting. Oke, itu refresh sejenak flowchart yang sudah kita pelajari kelas. Kita bisa lihat manual perhitungannya juga, dimulai dari mengekstrak matriks RGB-nya. Jadi di sini bisa kita buat sheet baru terlebih dahulu untuk pengerjaan soal kuisnya. Sebelumnya dilihat dulu gambar yang menjadi soal kuis kita. Di sini contohnya sekali lagi adalah 4 buah lingkaran berwarna merah. Untuk ukuran filenya bisa kita lihat di properties, tab details. Di sini bisa terlihat ukuran gambarnya 160 kali 80. Oke, untuk mengekstrak matriks RGB di sini sudah saya buatkan kode program untuk mengekstrak matriks RGB. Nanti ada beberapa yang harus disesuaikan lagi pada kode programnya. Semisal
Di sini saya tuliskan nama filenya kayu.jpeg, diganti dengan nama file yang menjadi soal kuis kamu. Di sini contohnya nama filenya file 4.png. Jadi tulisan kayu.jpeg ini dirubah menjadi file 4.png. Oleh karena ini tipe filenya PNG, untuk library-nya juga dirubah menjadi PNG. Setelah melaksanakan perubahan, selanjutnya simpan. Kemudian pastikan file gambar maupun file kode programnya berada dalam satu folder yang sama di dalam folder htdocs. Kemudian kita bisa jalankan service Apache MySQL-nya. Kemudian kita bisa akses programnya melalui web browser. Nah, di sana bisa kita lihat output matriks RGB-nya. Sini ada matriks R, matriks G, matriks B. Selanjutnya kita kopikan matriks RGB ini ke dalam Excel kita. Kita mulai dari posisi yang ini. Oke, telah tercopy. Tadi file yang saya bahas pada video ini ukurannya adalah 160 kali 80 ya. Jadi sebelum kita proses lebih lanjut, kita cek terlebih dahulu ukuran masing-masing matriks ini. Pastikan ukurannya 160 kali 80 kalau di contoh video yang sedang saya bahas ini. Saya cek. Ya, betul, 160 kali 80. Berarti sudah betul. Selanjutnya bisa kita lihat flowchart-nya. Kita sudah mengekstrak RGB-nya. Selanjutnya kita melaksanakan proses grayscaling. Kita lihat manual perhitungannya. Di sini bisa kita lihat setiap pixel yang ada pada matriks RGB masukkan ke dalam rumus. Selain itu kita juga mengekstrak matriks background-nya nanti. Oke, langsung aja kita kerjakan. Kita bisa copy terlebih dahulu rumusnya dan masuk ke dalam sheet kita. Saya scroll ke bawah. Saya buat keterangannya grayscale. Kemudian saya mulai dari sini. Sini berarti posisi 1, kolom 1. Kita masukkan rumusnya.
Karena di sini posisinya baris 1 kolom 1, maka R di sini juga adalah posisi baris 1 kolom 1 pada matriks R. G di sini juga adalah posisi 1 baris 1 kolom 1 dari matriks G. B di sini adalah posisi baris 1 kolom 1 dari matriks B. Selanjutnya kita tinggal melaksanakan penyesuaian aja. Kita mulai dari matriks R. Kemudian matriks G. Kemudian matriks B. Oke. Kita dapat hasil perhitungannya. Selanjutnya kita copy dalam ukuran 160 kali 80, di mana ukuran 160 kali 80 tersebut adalah ukuran dari citra yang sedang saya bahas pada video ini. Tentunya nanti disesuaikan dengan ukuran citra yang ada pada file kuis kamu masing-masing. Oke, di sini saya copy aja dalam ukuran 160 kali 80. Bisa sambil dilihat perubahan angkanya di sebelah sana. (160 kali 80). Oke. Selanjutnya bisa melaksanakan paste dengan cara CTRL-V. Seperti itu. Kita sudah mendapatkan matriks grayscale-nya. Selanjutnya kita membuat matriks background-nya. Untuk matriks background kita tetapkan angkanya 255 dalam luas 160 kali 80 juga, karena 160/80 adalah ukuran dari citra yang sedang saya bahas pada video ini. Jadi ini di copy aja ke dalam ukuran 160 kali 80. Di sini bisa dilihat perubahan angkanya. Kita lihat 160 kali 80. Kemudian kita paste dengan cara CTRL-V. Oke, di situ kita sudah dapat matriks background-nya. Kita lihat flowchart-nya lagi setelah melaksanakan grayscale. Selanjutnya kita melaksanakan foreground detection atau binarisasi. Kita bisa lihat juga manual perhitungannya. Oke. Di sini bisa kita lihat ada rumus absolut dari selisih antara matriks grayscale dengan matriks background.
Jadi setiap pixel yang ada pada matriks grayscale dikurangi dengan setiap pixel yang ada pada matriks background. Kemudian diambil nilai absolutnya. Hal tersebut dilaksanakan pada setiap pixelnya. Kemudian dibuat threshold 2,5. Oke, bisa kita langsung kerjakan aja pada sheet kita. Dilanjut ke bawah. Sini buat matriks absolutnya. Tadi thresholdnya 2,5. Kita mulai dari posisi sebelah sini, 1,1. Gunakan rumus absolut. Kemudian kita selisihkan antara posisi baris 1 kolom 1 matriks grayscale dengan posisi baris 1 kolom 1 matriks background. Kita sudah dapat hasil perhitungannya. Selanjutnya kita kopikan ke dalam ukuran 160 kali 80. Karena sekali lagi ukuran 160 kali 80 adalah ukuran citra yang sedang saya bahas pada video ini. Ini saya copy dalam ukuran 160 kali 80. Bisa sambil dilihat perubahan angkanya. 160 kali 80. Oke. Kemudian dipastikan dengan cara CTRL-V. Oke. Kita sudah dapat matriks absolutnya. Selanjutnya kita membuat matriks binarisasinya. Dengan memanfaatkan fungsi if. Jadi setiap pixel yang ada pada matriks absolut dikomparasikan dengan threshold. Jika lebih besar daripada threshold, maka dianggap sebagai foreground. Jika tidak, maka dianggap sebagai background. Oke, kita langsung kerjakan aja pada sheet kita. Jadi saya scroll ke bawah. Saya berikan keterangan matriks binarisasi. Kemudian saya mulai dari posisi ini, posisi baris 1 kolom 1. Maka dia akan membinarisasikan posisi baris 1 kolom 1 dari matriks absolut tadi. Jadi kita pakai rumus if di situ. Kita menuju posisi baris 1 kolom 1 dari matriks absolut. Kita comparekan dengan nilai thresholdingnya. Karena posisi nilai thresholding ini
tidak akan berubah, sehingga kita tambahkan simbol dolar. Kemudian kita masukkan rumusnya seperti itu. Oke, kita dapat hasil binarisasi posisi baris 1 kolom 1 dari matriks solidnya. Selanjutnya kita kopikan ke dalam ukuran 160 kali 80, di mana ukuran 160 kali 80 adalah ukuran citra yang sedang saya bahas pada video ini. Jadi ini di copy, kemudian dipastekan ke ukuran 160 kali 80. Bisa dilihat perubahan angkanya di situ. Seratus enam puluh, 80. Selanjutnya dipaste dengan cara CTRL-V. Oke, kita sudah dapat matriks binarisasinya. Selanjutnya bisa kita lihat prosesnya adalah operasi morfologi citra. Bisa kita lihat manual perhitungannya. Jadi dimulai dari mempersiapkan erosi pertama, kemudian melaksanakan erosi pertama untuk struktur elemen erosinya seperti tersebut. Kemudian melaksanakan persiapan erosi kedua. Kemudian melaksanakan proses erosi kedua, struktur elemennya seperti tersebut. Kemudian melaksanakan proses closing, struktur elemennya seperti tersebut. Oke. Jadi bisa kita balik lagi ke sheet kita. Saya scroll ke bawah. Saya buat keterangan di situ persiapan erosi 1. Untuk persiapan erosi 1, saya copy dari matriks binarisasi. Copy. Saya copy ke sebelah sini. Paste spesial untuk matikan rumusnya. Kemudian saya tambahkan pixel 0 di sekeliling citranya.
Oke, sudah melaksanakan persiapan erosi. Selanjutnya melaksanakan proses erosi. Saya buat keterangan di sana hasil erosi. Pertama, untuk matriks erosinya saya buat seperti itu, sesuai contoh. Selanjutnya kita melaksanakan proses erosi terhadap matriks yang sudah disiapkan tadi. Untuk menampung hasil erosinya, saya mulai dari sel yang ini. Saya masukkan rumus if concatenate. Saya masukkan posisi matriks erosinya C595 B596 C596 D596 C597. Saya komparasikan dengan posisi yang sebelah sini. Di mana areanya adalah C509, B510, C510, D510, dan C511. Jadi concatenate, kemudian kita masukkan posisinya. Itu jika sama dengan 1, jika tidak sama maka sama dengan 0. Seperti itu. Kita dapat hasilnya. Selanjutnya rumusnya di copy ke dalam ukuran 160 kali 80, di mana ukuran 160 kali 80 adalah ukuran dari citra yang sedang saya bahas pada video ini. Jadi bisa di copy dalam ukuran 160 kali 80. Bisa dilihat perubahan angkanya. 160 kali 80. Kemudian dipaste dengan cara CTRL-P. Oke, kita sudah dapat hasil erosi 1. Kemudian kita matikan aja rumusnya. Untuk matiin rumusnya, kita blok lagi. Copy. Paste spesial pada posisi baris 1 kolom 1. Untuk matiin rumusnya. Oke. Rumusnya sudah mati. Selanjutnya kita memasuki
erosi kedua. Jadi saya scroll ke bawah, saya buat keterangan persiapan erosi 2. Saya ambil dari matriks hasil erosi 1. Saya copy ke sebelah sini. Paste spesial buat matiin rumusnya. Kemudian saya tambahkan pixel 0 ke sekeliling gambarnya. Oke, kita sudah melaksanakan persiapan erosi kedua. Selanjutnya kita melaksanakan erosi kedua. Kita bisa scroll ke bawah. Saya buat keterangannya terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan matriks erosinya sesuai contoh. Kemudian saya mulai dari sana untuk menaruh hasil erosinya. Langsung aja saya masukkan rumusnya. If concatenate. Saya masukkan posisi matriks erosinya. Di sini contohnya C770, B771, C771, D771, C772. Kita komparasikan dengan posisi hasil erosi pertama di sini. Jadi areanya adalah sebelah sini. C683, B684, C684, D684, C685. Kita masukkan rumusnya. C683, B684, C684, D684, C685. Jika sama, dia akan sama dengan 1. Jika tidak sama, dia akan sama dengan 0. Itu kita dapat hasil erosi kedua, posisi baris 1 kolom 1. Selanjutnya, saya copy rumusnya ke dalam ukuran 160 kali 80, di mana ukuran 160 kali 80 tersebut adalah ukuran dari citra yang sedang saya bahas pada video ini. Jadi ini saya copy dalam ukuran 160 kali 80. Bisa sambil dilihat perubahan angkanya. Seratus 160, 80. Oke. Kemudian saya paste dengan cara CTRL-V. Oke. Sini sudah dapat
hasil erosi kedua. Selanjutnya kita matikan rumusnya. Untuk matiin rumus, saya blok lagi, kemudian copy, paste spesial ke posisi ini, pilih values untuk matikan rumusnya. Oke, kita lihat di sana rumusnya sudah mati. Kita lanjutkan ke proses closingnya. Di sini saya scroll ke bawah. Saya buat keterangan persiapan closing. Kemudian saya copy dari matriks hasil erosi kedua. Saya copy. Saya paste spesial ke sebelah sini. Kemudian pilih values untuk matikan rumusnya. Kemudian saya tambahkan pixel 0 ke sekeliling citranya. Oke. Di sini sudah selesai melaksanakan persiapan closing. Selanjutnya melaksanakan closing. Saya scroll ke bawah. Saya buat keterangannya. Hasil closing. Kemudian saya buatkan matriks closingnya seperti contoh. Seperti tersebut. Kemudian saya mulai proses closingnya dari posisi baris 1 kolom 1. Saya masukkan rumusnya. Concatenate. Saya masukkan posisi matriks closingnya. Di sini contohnya B946, C946, D946, B947, C947, D947, B948, C948, D948. Saya komparasikan dengan posisi baris 1 kolom 1.
matriks persiapan closing yang ini. Berarti dikomparasikan dengan area ini. Dari B859 sampai dengan D861. Sehingga rumusnya saya buatkan jadi concatenate B859, C859, D859, B860, C860, D860, B861, C861, D861. Jika sama, maka sama dengan 1. Jika tidak sama, maka sama dengan 0. Seperti itu. Sini sudah dapat hasil closing dari posisi baris 1 kolom 1. Selanjutnya saya kopikan rumusnya ke dalam ukuran 160 kali 80, di mana 160 kali 80 adalah ukuran dari citra yang sedang saya bahas pada video ini. Jadi di sini saya copy dalam ukuran 160 kali 80. Sambil dilihat perubahan angkanya di sini. Oke. Selanjutnya saya laksanakan paste dengan cara CTRL-V. Oke. Sini saya sudah dapatkan matriks hasil closingnya. Kemudian saya matikan rumusnya. Untuk matikan rumusnya, di sini saya blok lagi, kemudian copy, kemudian paste spesial ke sebelah sini. Pilih values untuk matikan rumusnya. Oke, itu kita lihat sudah tidak ada rumusnya. Jadi di sini kita telah melaksanakan operasi morfologi citra. Kita lihat tahap selanjutnya di flowchart adalah melaksanakan counting. Sekarang kita lihat bagaimana manual countingnya. Jadi di sini hasil closingnya kita lihat pada baris ini setiap kolomnya di sum. Jadi setelah setiap kolom di sum, selanjutnya melaksanakan sum dari sum-sum kolom-kolom tadi. Jadi langsung aja kita praktekkan pada sheet kita. Di sini kita buatkan rumus sumnya. Oke. Kita sudah mensum
kolom yang pertama, kita copy ke dalam ukuran 160 karena ada 160 lebarnya. Jadi ini saya copy dalam ukuran 160. Sambil dilihat perubahan angkanya. Sudah 160. Kemudian saya paste dengan cara CTRL-V. Oke, saya sudah melaksanakan zoom pada setiap kolomnya. Selanjutnya saya melaksanakan zoom dari zoom tadi. Di sini saya buatkan keterangannya terlebih dahulu. Kemudian saya membuatkan fungsi zoom-nya. Oke, kita dapatkan hasil countingnya. Terlihat di sini soalnya hanya 4 buah lingkaran berwarna merah, tapi hasil countingnya adalah 8. Kenapa bisa 8? Karena tadi saya menggunakan kombinasi 2 kali erosi dan 1 kali closing. Jadi bisa kita coba dengan kombinasi lainnya agar bisa lebih sesuai dengan harapan. Oke. Seperti itu, pada video ini telah saya demokan cara pengerjaan contoh soal kuis objek counting dengan menggunakan teknik morfologi citra. Saya akhiri videonya.